Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu CGP hebat. Kembali lagi dengan saya Aan Asep Saifuddin, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas modul 2.1, yaitu koneksi antara materi pembelajaran diferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua kebutuhan murid di kelas. Maksudnya, kita harus mengingat setiap anak adalah unik dan berbeda. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dalam minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya. Nah, disinilah diperlukan usaha guru dalam memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana cara agar guru bisa dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya memahami tujuan pembelajaran, mengetahui respon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan murid atau readiness. Di dalam aspek ini, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Yang kedua adalah minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi bagi anak murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan tujuan pembelajaran. Sedangkan diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten yang membedakan
proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi produk atau produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah dipahami dengan mencari atau membedakan cara atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini terdapat pada modul 1.1. Sedangkan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid yang reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Hal ini tercermin pada nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak berada pada modul 1.2. Nah, selanjutnya untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan dengan kepemimpinan murid, menuntun murid untuk memerdekakan belajar murid. Hal ini sesuai dengan visi guru penggerak yang ada pada modul 1.3. Nah, dan selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi ya untuk mewujudkan budaya positif di kelas antara guru dan murid. Harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sedangkan nilai budaya positif ini berada pada modul 1.4. Dengan demikian, koneksi antara materi modul 2.1 dengan modul-modul lainnya dalam rangkaian program pendidikan guru penggerak yang saya pahami memiliki keterkaitan, memiliki hubungan erat ya pencapaian budaya positif terhadap modul-modul sebelumnya. Nah, besar harapan saya koneksi antara materi ini memberikan gambaran dan wawasan bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu CGP hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.